Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sobat planters, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca berita. Dan topik kali ini yang kita angkat adalah larangan ekspor CP Indonesia bikin India kelimpungan. Malaysia kebanjiran permintaan. Dan ini dirilis dari BBC News Indonesia Jumat 29 April tahun 2022. Ya, mari kita baca beritanya. Larangan Indonesia atas ekspor minyak sawit mentah CPO dan produk turunannya membuat 290.000 ton minyak nabati yang seharusnya dikirim ke pelabuhan dan pabrik minyak di India jadi terhambat, kata 4 pejabat industri terkait kepada Reuters Kamis 27 April. Gangguan pengiriman itu terjadi setelah pemerintah Indonesia melarang ekspor produk minyak sawit, termasuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit merah atau red palm oil atau RPO, dan palm oil meal effluent atau POME, serta refined bleached deodorized atau RBD palm olein, dan minyak jelantah atau used cooking oil. Kalangan pejabat India mengungkapkan larangan itu akan menyebabkan kelangkaan minyak sayur di negara tersebut. Indonesia memproduksi sekitar 60% minyak sawit dunia, dengan sepertiganya dikonsumsi oleh pasar domestik India, China, Uni Eropa, Pakistan, termasuk di antara pelanggan utama minyak sawit Indonesia, ungkap AFP. Kapal kami yang membawa 16.000 ton minyak tertahan di Pelabuhan Kumai di Indonesia, kata Pradip Chaudhry, Direktur Pelaksana Gemini Edibles and Fats India PVT Ltd, yang membeli sekitar 30.000 ton minyak kelapa sawit Indonesia setiap bulan. Kami tidak tahu kapan Indonesia akan mencabut larangan itu dan pengiriman yang terhambat bisa dilanjutkan lagi. India adalah importer minyak sawit terbesar dunia dan mengandalkan sekitar 700.000 ton minyak dari Indonesia setiap bulan. Selain India, pelaku bisnis minyak sawit dari Pakistan sebelumnya berharap Indonesia meninjau ulang soal kebijakan ekspor itu. Sudah saatnya Indonesia mengurangi penggunaan minyak sawit untuk biodiesel dan menghapus larangan. Jika Indonesia melanjutkan larangan tersebut, maka kami akan meminta pemerintah Pakistan untuk berbicara dengan pemerintah Indonesia untuk memulihkan pasokan. Rashid Jan Mohad, Ketua Asosiasi Penyulingan Minyak Nabati Pakistan atau PIORA, seperti dikutip Reuters. Oke sobat planters, baiklah kita coba ulas sedikit. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar minyak nabati. Dalam hal ini adalah minyak sawit. Dan menurut perkiraan kita, untuk konsumsi minyak dunia pada tahun 2022 ini sekitar 50 juta ton. Dan Indonesia itu memasok sekitar 33 juta ton untuk setiap tahunnya rata-rata. Jadi
Indonesia mengekspor untuk kebutuhan suplai dunia itu termasuk tertinggi yaitu 66,55%. Jadi untuk ekspor Indonesia saja yang 33 juta ton tadi itu adalah 66% dari total supply seluruh dunia. Sehingga apabila Indonesia menghentikan supply selama 1 bulan saja, itu berarti akan terjadi gejolak minyak sawit ataupun minyak nabati dunia karena kekurangan pasokan. Nah, untuk kita ketahui sendiri bahwa untuk tahun 2022, khususnya pada bulan Februari, tujuan ekspor kita itu terbesar adalah di Belanda, Cina, India, Bangladesh, dan Malaysia. Untuk ekspor ke Belanda di Februari kemarin itu mencapai 184,41 ribu ton. Dan itu naik dari total ekspor kita di bulan Januari sebesar 128,27 ribu ton. Sedangkan untuk Cina itu naik dari 197,4 ribu ton di bulan Januari menjadi 240,3 ribu ton di bulan Februari. Sementara untuk India itu tadi yang sebagian besar impor minyak nabatinya adalah dari minyak sawit. Itu sebesar 249,9 ribu ton di bulan Januari dan naik menjadi 290,2 ribu ton di bulan Februari. Dan ini akan naik terus dan naik terus. Dan wajar saja apabila terjadi penyetopan yang rata-rata produk CPO Indonesia yang diekspor itu untuk bulan Februari saja itu sekitar 2.021.000 ton. Jadi rata-rata untuk tahun lalu produk ekspor kita itu sekitar 33 juta ton. Kalau diambil rata-rata sekitar 2,8 juta ton ekspor minyak sawit Indonesia termasuk CPO lainnya, oleo, biodiesel, dan CPKU. Jadi total seluruh produk Indonesia yang diekspor itu adalah 2.806.000 ton. Jadi wajar saja apabila India kelimpungan dan kesulitan apabila Indonesia membatalkan ataupun mencegah ekspor produk CPO-nya. Nah, 2/3 dari kebutuhan minyak nabati India itu dipenuhi dari impor. Nah, minyak sawit Indonesia itu sempat diperdagangkan dengan diskon yang besar dan dibandingkan dengan minyak kedelai dan minyak bunga matahari pada awal bulan ini, itu mendorong India untuk meningkatkan pembelian minyak sawit dengan kebutuhan untuk bulan Mei. Jadi kalau seandainya kebutuhan bulan Mei ini di stop oleh Indonesia, maka negara-negara seperti yang kita sebutkan tadi seperti India, Bangladesh, Cina, dan Belanda akan sangat-sangat dirugikan terhadap pasokan minyak nabati dari Indonesia. Jadi sebenarnya penutupan keran ekspor produk nabati minyak sawit Indonesia ke pasar internasional, di samping mengakibatkan harga TBS masyarakat yang juga turun akibat adanya sentimen ketakutan tidak bisa ekspor. Di sisi lainnya, para importir seperti Belanda, Cina, India, dan Bangladesh serta Malaysia juga akan sangat dirugikan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Nah, saran kita sebaiknya untuk hal ini perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan secara bijak oleh pemerintah untuk mengambil win-win solution terhadap permasalahan minyak goreng yang ada di Indonesia. Oke, Sobat Planters, hanya demikian tadi kita baca berita yang kita ambil dari harian Kompas TV dan beritanya diambil dari BBC News Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.